rasain. Oke. Oke, fine. Aini dia nggak kasih loh. Saya nggak kasih. Saya nggak pernah ngasih. Yang ini khusus Jadi untuk ini ya. keimigrasian. Jadi ini bukan surat notis, tapi memang oke, bagaimana kalau misalnya kan ada teman-teman yang bingung, because some cases they come up, employer refuse to give this, and what can they do? Because they also cannot force the employer, ya. Jadi gimana? Jadi kalau majikan tidak mau, kalian bisa tulis informasinya, tanda tangan sendiri, itu juga sudah cukup. Menulis pakai tangan. Jelas toh? Saya lakukan ini, pekerjaan ini sejak tahun 2001. 9 tahun saya keluar, saya ada agensi sendiri dengan Pak Chandra. Jadi aku ngerti prakteknya agensi. Oke, hal seperti ini udah biasa. Kalau ya setelah itu kita balik. Jadi kalau seandainya ada orang yang masih bingung, saya juga nggak ngerti. Oke, karena kita ngerti mah. Cuma mungkin karena kita tidak memakai gelar profesor atau apa kali mungkin orang nggak percaya. Ya, jadi ini biasa. Actually, you know, I try to explain to them. If employer refuse to give this to you guys, you can just do it by yourself. Even though up to now, walaupun sampai sekarang, ya, Kelly, right? We help them to write down by themselves, and then they sign, and then after that, they just sign. Jadi nggak usah harus ada majikan, jadi nggak. Imigrasi terima kok, jelas. Ya kan, karena apa? Karena kalau misalnya minta majikan tanda tangan, kalau majikan nggak mau, kan kita nggak bisa ngomong dia. Imigrasi juga ngerti, kita nggak bisa memaksa. Jadi kalau tidak ada surat ini ketika keluar dari majikan, informasi isi sendiri, tanda tangan sendiri, kasih tanda aja, udah Selesai. Nanti imigrasi kalau perlu klarifikasi dia akan menginformasikan. Ngerti? Intinya ini surat kayak semacam wasiat, hati-hati menggunakan surat ini. Jangan asal kirim ke migrasi terus dan tangan selesai. Saya nggak pernah memberikan surat ini untuk dicontoh anak-anak, seru menulis pakai tangan. Nggak cukup. Oke, contoh kasusnya ini nih, ya. Oke. So if you only give this and not notice to your employer has the right to ask you to pay back 1 month wages. Jadi kalau kamu cuma memberikan ini, kamu ya kepada imigrasi, kamu nggak kasih kepada majikan. Majikan bisa menuntut balik kamu 1 bulan gaji dan pemberitahuan. Kita punya beberapa kasus, karena dasarnya sama. Majikan bilang ini ke imigrasi bukan ke saya. Oke, apalagi ada actually we have several cases like this. Ya, apalagi kalau seandainya dia nggak pernah kasih majikan. Ya, apalagi kalau dia itu tidak memberikan kepada majikan, kasih imigrasi kirim surat ke majikan baru terima. Itu. Karena kontrak itu antara kita dan majikan. Misalnya kalau saya kerja, saya nggak mau kerja lagi di Christian Action, saya langsung kirim surat ke imigrasi, nanti Christian Action bisa nurut balik saya. Iya, sama. Karena kan majikan saya Christian Action, gitu loh. Jelas? Oke ya. Nah. But is it a must to give notice in every situation when you want to terminate your contract? Apakah harus kalau putusan kontrak itu harus kasih 1 bulan pemberitahuan? Harus enggak? Ada 2 sistem. Ada dua pensiun, Kak. Satu memberikan 1 bulan pemberitahuan dan yang satunya memberikan 1 ganti kalau apakah boleh saya hari ini juga saya nggak mau kasih notis, saya juga nggak mau kasih 1 bulan gaji, saya langsung keluar hari ini, boleh? Apa nggak boleh? Boleh memberikan 1 bulan ganti kalau boleh atau tidak? Boleh apabila terjadi pemukulan. Oke, lalu ya, oke, if there's a physical assault. Yeah. boleh. And there's something called summary or constructive dismissal, which we will talk about next lesson. Then that situations whereby you don't have to give notice to terminate your contract. Jadi ini untuk situasi tertentu, pekerja tidak perlu mengajukan 1 bulan pemberitahuan kontrak kepada majikan. Itu adalah menurut pasal 9 dari Hukum Ketenagakerjaan Hong Kong, seperti yang tadi disebutkan. Kalau merasa bahaya secara fisik karena kekerasan atau penyakitan menular menjadi objek dari tindakan yang tidak manusiawi atau dieksploitasi. Ya, itu dari hal itu boleh langsung keluar. Bisa ngerti ya?
Ngerti? Begitupun sebaliknya. Question, sorry. So let's say I don't want to write a 1 month notice. I would prefer to pay 1 month in lieu of 1 month notice. Is there anything that I need to write in black and white? So You have to keep proof, remember. Ya, kan sekarang, ya kalau seandainya kamu langsung bayar dia, langsung kamu pergi, nah nanti dia mana buktinya kamu udah kasih? Iya, yang dicari Segala bukti. sesuatu harus black and white. Everything has to be kept in black and white, I think. So yeah. Jadi ingat ya, ada keadaan tertentu. Saya selalu menyarankan pada teman-teman, ketika kalau kita memberikan satu bulan gaji ke gaji pemberitahuan kepada majikan, kita hitung dulu hak kita berapa. Misalnya saya hitung gaji saya 1.000 yang majikan harus bayar, tiket 2.000, nah uang cuci tahunan berapa? Kira-kira hitungnya dapatnya 3.000. Saya mesti ganti majikan 4.730. Nah, bisa saja kita langsung potong dari 4.730 ini. Jadi kita kasih sisanya ke majikan. Kami biasanya menyarankan begitu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita udah bayar majikan dulu, nanti kemudian baru kita suruh jaga hak kita, biasanya bersulit. Ya. Nanti nggak? Nanti dia kasih tiket yang nggak tahu keliling dunia dulu. Banyak kayak gitu. Ya, Di Malaysia, Thailand, nanti tidak hilang, hangus, beli lagi nangis. Yeah. Banyak So, kok. actually you heard it pay you still money, so it's better for you to deduct that from the government wages you notice that you employer want to pay you. Because from the experience, usually that after you give the money to the employer not happy that because you resign, so they will try to create a difficulty for them. Yeah, they maybe delay the payment, or they will give the ticket that without luggage, or actually maybe the ticket needs to be transit in so many places. Ya, jadi boleh nggak begitu? Boleh. Ya, tapi cuma biasanya kalian kalah suara sama agen, tapi harusnya boleh. Oke ya, ya. So just now, Tanya also talked about clause 12, whereby you have to notify the immigration department about the termination within 7 days, and most importantly, you have to notify the immigration department about your last working day. Satu hal lagi, yang tadi dibilang kan, imigrasi mengeluarkan notice ini karena sesuai dengan pasal 12 yang mengatakan setelah 7 hari dari kontrak putusan atau ini, kedua belah pihak harus memberitahu kepada imigrasi. Does this notice to immigration department have to be signed by both you and your employer? Apakah harus ditandatangani oleh kedua belah pihak? Tidak. Tidak perlu. Oke, kamu bilang harus. Misalnya kamu bilang harus. Majikan nulis di sini, anaknya itu malas, kotor, pencuri, pembohong. Mau? Kamu tanda tangan? Jangan. Kalau nggak Ngerti? merasa nggak apa-apa. Nah, jadi tidak harus. Jangan. Hah? Enggak. Jelas nggak? Aku tanda tangannya tanda tangan gaji aja. Ya, kan, ya. Nah, di sini kalian boleh nulis nih majikannya kenapa. Nah, majikan kalau nggak mau tanda tangan terserah dia, karena kita tanda tangan kita di sini dia di sini, gitu loh. So actually they say must, right? So I said that okay, if you first say that you are dirty, you are lazy, you are dishonest, will you sign? Right? Nah, ngerti? Jelas loh? Oke. Yeah. Because of these common disputes, usually you don't have to ask your employer to sign that. Karena untuk hal seperti ini biasanya ya perselisihan seperti ini tidak harus meminta majikan tanda tangan. So let's talk about clause 13, which is about your home leave. Ya, oke, cepat aja ya, karena jadi sering terjadi permasalahan adalah teman-teman salah menulis. Karena mungkin bahas tidak pernah nulis, tidak pernah isi atau bahasa Inggrisnya salah. Jadi kadang-kadang hari terakhir kerjanya harusnya tulisnya di sini, dia harusnya temukan. Harusnya tanggal notisnya diberikannya ditulis di sini, dia tulisnya di sini. Akhirnya majikan minta ganti 1 bulan gaji karena dia salah tulis. Harusnya tanggal kasih notis ditaruh di hari terakhir kerja. Sering hari ini kerja.
Oke. So just now I talked about clause 13 about home leave, right? So Sekarang bicara pasal 13. who have to pay for your tickets and travel allowance? Oke, pasal 13 dia bicara tentang cuti tahunan. Siapa yang harus memberikan tiket dan uang perjalanan? Majikan. Oh ya. Do you remember which clause in the student employment contract talks about that? We mentioned last time. Pasal mana yang mengatakan majikan harus memberikan tiket? Dulu kita udah bicara tentang hal Pasal ini. 13. 13 ya. Mana? Eh, Kita baru 12. Tadi dulu, tadi dulu. We must talk to the next Oh ya, slide. pasal mana yang mengatakan majikan Mana? harus memberikan biaya perjalanan gratis? Pasal 1 deh. Pasal 2 Kak. Pasal 2. Oke, Pasal 2 2 saya ke ambil. 13. Pasal berapa lagi? Pasal 2 kayak gitu. Aduh, Jadi bukunya kalau yang berapa orang yang pasal 2, 3, 4, 5, 6, biar selanjutnya mana juga? di kontrak pasal 7. Hah? Pasal 7. Pasal 7. Ada itu. Pasal 7. Right. Tujuh itu A dan B. 7 apa? Saya benar. Harusnya oh. So when do you have to take this home leave? Jadi pasal 7A itu Pasal 7A. mengatakan tentang